Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa berkumpul lagi dan bisa bertemu lagi dalam beberapa materi di pagi hari ini. Puji syukur atas kehadiran Allah dan segala limpah dan rahmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, dan juga ucapan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Nur Hayati. Di sini kami akan memaparkan beberapa materi yang akan dipresentasikan oleh saya dan juga teman-teman saya sendiri, yakni ada Maulana Irfansa, ada Alifah. Nah, untuk materi pertama yakni mengenai pengertian dari perencanaan strategi. Perencanaan strategi pemasaran adalah strategi yang digunakan untuk menentukan target pasar atau target market dari suatu bisnis. Bisnis menggunakan strategi pemasaran, baik itu berskala kecil maupun berskala besar. Tujuan adanya perencanaan pemasaran adalah yakni tidak lain untuk pemasaran bisnis itu sendiri, untuk mendapatkan keuntungan atau profit income dari sebuah bisnis. Sebuah bisnis tidak bisa berdiri tegak kalau tidak memiliki keuntungan. Jadi sederhananya dari pengertian dari perencanaan strategi pemasaran ini untuk menentukan target pasar, yang mana target pasar itu sendiri untuk mendapatkan suatu keuntungan atau profit income. Dari profit income inilah akan memulai suatu operasional yang berjalan pada suatu bisnis seperti itu. Jadi tanpa adanya profit income, tanpa adanya modal, keuntungan dan lain sebagainya, operasional dalam suatu bisnis ataupun perusahaan itu tidak akan berjalan seperti itu. Nah, yang kedua yakni mengenai tujuan perencanaan strategi. Di sini ada beberapa tujuan perencanaan strategi yang memiliki peran penting atau perlu dijalankan oleh suatu perusahaan seperti itu. Nah, yang pertama yakni memperkenalkan knowledge seputar bisnis. Yang kedua yakni menganalisis kompetitor, dan yang ketiga yakni membuat strategi pemasaran yang sesuai. Nah, yang ketiga yakni meningkatkan brand awareness, dan yang terakhir yakni meningkatkan penjualan yang signifikan. Jadi adanya tujuan dari perencanaan strategi itu yakni memiliki 5 tujuan tersebut, yang mana tujuan ini memberikan suatu nilai positif pada suatu bisnis seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mengenai proses perencanaan strategi pemasaran akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita beralih kepada strategi pemasaran. Nah, untuk strategi pemasaran ada analisa pasar. Langkah awal yang biasanya dilakukan oleh manajer pemasaran dalam rangka upaya untuk menjalankan fungsinya, yaitu proses pemasaran dalam melakukan analisa pasar. Dalam hal ini kita berusaha untuk memperhitungkan berapa besar potensi pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan. Perhitungan terhadap besarnya potensi pasar itu ditentukan beberapa faktor. Yang pertama, faktor jumlah untuk pembutuhan barang, tingkat rata-rata penggunaan per orang, serta produk yang berlaku. Yang kedua, analisa pemasaran. Nah, untuk analisa pemasaran ini, para pengusaha dalam memperebutkan pengaruhnya kepada konsumen, maka akan timbullah persaingan. Semakin banyak pengusaha yang terjun dan bersaing dalam suatu produk, maka semakin tinggi atau mempertajam tingkat persaingan yang terjadi. Yang ketiga, jenis pasar. Kita harus bisa menentukan jenis-jenis pasar apa aja yang perlu kita strategikan. Yang pertama, ada 4 jenis pasar: pasar konsumen, pasar barang industri, pasar pemerintah, dan pasar internasional. Setelah itu, kita harus bisa menentukan atau bisa menganalisa tentang luas pemasaran. Luas pasar bagi perusahaan tidak selalu berarti berjumlahan seluruh populasi penduduk. Populasi penduduk tidak selalu berarti populasi pasar. Nah, bagi pasar yang akan dilayani perusahaan adalah sasaran yang merupakan rencana penguasaan pasar. Akan tetapi, dalam realisasi dapat terjadi penguasa pasar yang dicapai lebih rendah dan berencana. Yang ketiga, analisis potensi pasar.
Bagian pasar yang mampu dikuasai oleh perusahaan apabila dibandingkan penjualan seluruh industri, maka dikenal sebagai market share. Yang ketiga, segmentasi pasar. Segmen berbeda dan pemasaran terarah yang mengembang produk untuk yang spesifik. Ada pemasaran massal, ada pemasaran berbagai produk, serta pemasaran terarah. Yang ketujuh, target pasar. Dalam menetapkan sasaran pasar, perusahaan terlebih dahulu harus melakukan segmentasi pasar dengan cara mengelompokkan konsumen atau pembeli ke dalam kelompok dengan ciri-ciri yang hampir sama. Jadi, setiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar yang akan dicapai. Segmentasi pasar bermaksud untuk mengkaji dan mencari kesempatan segmen pasar yang dihadap perusahaan, menilai segmen pasar, dan memutuskan beberapa banyak dari segmen pasar yang kita akan dilayani oleh perusahaan. Yang kedelapan, diferensi positioning. Diferensi adalah tindakan perencanaan satu set perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran. Yang pertama, ada diferensi produk, yaitu untuk membedakan produk utama berdasarkan keistimewaan, kinerja, kesesuaian daya tahan, keandalan, kemudahan untuk memperbaiki gaya dan rancangan produk. Yang kedua, ada diferensi pelayanan, ada diferensi personil, ada diferensi saluran, ada diferensi citra. Nah, diferensi citra membedakan citra perusahaan berdasarkan berbeda identitas melalui penetapan posisi, perbedaan lambang, dan perbedaan iklan. Setiap bisnis harus menjalankan kegiatan pemasaran untuk mempromosikan produk atau jasa yang akan dijual. Tanpa adanya kegiatan pemasaran, kita akan sulit untuk meningkatkan penjualan. Bisa jadi hanya sedikit orang saja yang mengenali bisnis atau produk kita. Oleh karena itu, kita harus membutuhkan kegiatan pemasaran. Yang pertama, untuk menentukan kegiatan pemasaran, yang pertama yaitu menentukan target pasar. Demi mendapatkan penjualan yang tinggi, maka tidak jarang para pembisnis yang langsung melakukan kegiatan pemasaran kepada semua orang tanpa adanya target pasar yang spesifik. Yang kedua, melakukan analisis SWOT. SWOT merupakan kepanjangan dari strength, kekuasaan, weaknesses, kelemahan, opportunities, kesempatan, dan threats, ancaman. Analisis SWOT biasanya digunakan untuk mengidentifikasi bisnis kamu ke dalam 4 hal tersebut. Yang ketiga, menentukan tujuan dari kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran memiliki berbagai macam tujuan. Tujuan tersebut tidak hanya untuk menaikkan penjualan saja. Kita juga dapat menerapkan kegiatan pemasaran untuk meningkatkan brand awareness atau bahkan sekedar menjaga hubungan dengan customer. Yang keempat, menyusun strategi pemasaran. Nah, dalam menyusun strategi pemasaran haruslah kreatif dan mampu menarik perhatian banyak orang untuk mengenali brand atau suatu produk jasa yang kita tawarkan. Setelah strategi pemasaran disusun dengan baik, kita dapat langsung mengeksekusi strategi tersebut sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah direncanakan. Yang ketiga, melakukan evaluasi. Setiap kita melakukan evaluasi harus memiliki peranan penting dalam keberhasilan bisnis. Melalui hasil evaluasi, kita juga dapat mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki atau dikembangkan di dalam strategi pemasaran selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Alifa. Selanjutnya yaitu berbagai strategi penentuan posisi. Positioning merupakan elemen yang sangat utama dalam suatu strategi pemasaran. Perusahaan dapat menentukan posisinya melalui persepsi pelanggan terhadap produknya dan produk pesaingnya. Akan menghasilkan peta persepsi. Dengan menggunakan informasi dari peta persepsi tersebut, yang pertama yaitu ada
positioning menurut atribut produk. Yang kedua, positioning menurut manfaat. Yang ketiga, positioning menurut harga atau kualitas produk. Yang keempat, positioning menurut penggunaan atau penerapan. Yang kelima, positioning menurut pemakaian produk. Dan positioning yang keenam, positioning menurut pesaing. Dan yang terakhir yaitu positioning menurut kategori produk. Yang selanjutnya yaitu pendekatan bisnis dalam pendekatan dalam bisnis orientasi pasar versus orientasi produk. Orientasi pasar adalah konsep pemasaran di mana perusahaan tersebut fokus mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pelanggan. Oleh karena itu, kita merancang dan menjual produk dalam layanan berdasarkan kebutuhan preferensi tersebut dengan tujuan utama yaitu mendapatkan keuntungan. Adapun tahapan yang dilakukan itu berbeda dan tergantung terhadap kondisi keuangan di pasar perusahaan. Seperti karakter orientasi pasar. Yang pertama yaitu berorientasi pelanggan. Yang kedua, mewujudkan persaingan. Yang ketiga, pengembangan produk. Yang terakhir yaitu koordinasi fungsional. Selanjutnya yaitu orientasi pasar dan orientasi produk. Orientasi pasar adalah strategi yang berfokus pada preferensi dan kebutuhan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perusahaan harus memfokuskan kepada desain dan penjualan produknya berdasarkan persyaratan dan permintaan pelanggan agar dapat menguntungkan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu orientasi produk. Strategi orientasi produk adalah berfokus kepada peningkatan produk yang dibuat secara rutin. Perusahaan ini tidak mengasosiasikan dirinya dengan kebutuhan pelanggan, akan tetapi lebih fokus terhadap bagaimana perusahaan itu dapat meningkatkan produknya. Mungkin cukup sekian dari kami. Jika ada yang masih belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.